Ya, kalau memang benar. Jadi kalau memang verbal itu kan pesan segera tersampaikan seperti itu. Nah, ini termasuk salah satu pesan non verbal karena bentuknya tulisan gitu kan. Jadi uh, tetap ya, kemarin itu ketika pesan verbal atau pesan lisan itu kita gelamjang, intinya adalah uh, pesan itu bisa menyimpang gitu kan ya. Nah, iya, jadi memang menyimpang karena kita spontan gitu ya. Nah, kalau di sini ini kan salah satu pesan yang bisa dikontrol gitu ya, makanya harus ada kata-kata gitu ya yang tetap harus kita hindari gitu. Nah, di sini bukan kata-kata yang di sini adalah apa yang kita ketik, apa yang kita tuliskan itu adalah jauh gitu ya, tidak boleh fitnah gitu ya, seperti yang kita menunjukkan kepada orang lain gitu kan, menyampaikannya menyebabkan kerugian orang lain gitu, jadi tidak boleh gitu kan ya. Kemudian ada lagi yang harus dihindari adalah karena ini adalah pesan komunikasi bisnis, tidak boleh memasuki wilayah privasi. Jadi bagaimana kita harus sangat berhati-hati untuk masalah ini ya. Nah, yang paling penting berhati-hati di sini bukan berarti tetap kita harus menampilkan ya, menyampaikan pesan-pesan itu secara jujur, tapi tidak boleh masuk ke wilayah yang privasi gitu ya, misalkan terlalu mencampuri atau terlalu, contoh adalah di infotainment itu mereka adalah menyampaikan pesannya sudah melanggar sekali ya, kalau menurut saya adalah dia melakukan pelanggaran di wilayah privacy gitu kan, banyak sekali norma-norma yang tidak seharusnya gitu kan yang ada di dalam situ. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita hindari gitu ya. Jadi fitnah, kemudian memasuki wilayah privacy gitu teman-teman. Terus ya, mulai dari sini ada yang mau ditanyakan tidak atau kita diskusikan ya. Jadi penting sekali ya bagaimana kita harus merancang pesan seperti itu, kemudian kita bagaimana kegiatan persuasi itu, terus kemudian klaim itu seperti apa gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini slide terakhir ini sedikit ya, kita masih punya waktu loh, masih punya waktu 21 menit. Yeay. Ya kan, kita masih punya waktu 21 menit. Kita ulang saja dari depan kali ya, kita ulang lagi ya dari depan dulu ya, sebentar. Biar Mbak Ana bisa minggu depan jalan yuk teman. Mau kemana nih? Sepertinya dia mau traktir nih teman-teman nih. Mbak Ana biasa juragan pulsanya mau traktir nih. Juragan pulsanya mau traktir ya. Ya jalan, ya sudah, jalan sendiri, bayar sendiri kalau gitu ya. Oke. Jadi oh ya, kita bahas tugas dulu ya. Jadi teman-teman sekalian itu tugasnya ya, mumpung besok libur nih, banyak yang libur ya besok, salah ya, minggu depan ya. Jadi ini bikin salah satu penulisan secara persuasif gitu ya, bebas saja apapun gitu ya. Jadi kita lihat di contohnya di 4.32 seperti itu ya.
nanti konsep-konsepnya seperti apa. Nah nanti format suratnya seperti apa, boleh nanti format 1, format 2 gitu ya, terserah yang di 4.33 itu ya. Nanti hari apa nih, hari Rabu ya, hari Rabu atau hari Kamis, hari Rabu atau paling lambat hari Kamis sebelum ini dikumpulkan ya, di 1 jam sebelum hari Kamis, berarti jam paling lambat nanti jam 7 nanti dikumpulkan di Facebook saya ya. Nanti udah temenan semua belum nih sama Facebook saya, belum ya? Atau kirim email, mau kirim email atau gimana, atau via Facebook aja ini ya? Ya udah, oke. Jadi nanti teman-teman coba gitu ya, coba dibikin penulisnya secara persuasif, email aja ya. Oke, saya tulis ya email saya ya. Minggu Mandi Kartika at gmail.com. Sebentar. Pondok.com. Gini. Apa email pondok.com maksudnya? Nurulaini Kartika. Ya udah. Oke, boleh sekali. Bisa. Jadi nanti bisa lihat satu sama lain ya. Boleh. Kesepakat aja ya nanti. Oke, kesepakatan tulis di pondok.com ya. Nanti takutnya ada yang masuk ke email saya nanti. Biar saya ngecek ya. Oke, ya betul. Di ini ya, di upload gitu kan ya. Enak gitu ya. Tetap ya Facebook sebagai ini, sebagai apa? Sebagai media paling oke. Ya, kita ini ya, yuk kita bahas bentar ya. Kita sedikit sebentar ya. Jadi kita bahas bentar mumpung ada waktu nih. Alhamdulillah masih ada waktu 15 menit. Oke, kita bahas bentar lagi. Jadi kita tadi itu gini, yang tadi terlambat jadi kita tadi bahas tentang perencanaan pesan ya. Jadi kemarin kan sudah tuh teori kayak apa gitu. Jadi kita tuh penting sekali. Jadi kenapa kita harus merancang pesan itu? Karena apa? Karena pesan itu tuh penting gitu kan, supaya komunikasi bisnis lancar. Jadinya kita harus praktek. Nah makanya praktek itu saya berikan tugas buat teman-teman sekalian ya. Jadi praktek perencanaan pesan yang baik seperti apa gitu ya. Topiknya bebas ya. Jadi terus kemudian pesannya seperti apa. Yang terpenting adalah supaya pesan itu tersampaikan ya. Terus nanti bagaimana tata penulisannya, dalam arti pemilihan kata seperti apa gitu. Apakah tujuannya sudah tercapai gitu. Kemudian nah ini tadi lanjut aja ya. Jadi ini ada komposisi pesan ya. Kita mulai lagi ya. Jadi komposisi pesan, komposisi itu kan isi gitu. Isi pesan itu harus apa sih? Harus kesatuan. Dia harus ada ide pokoknya, kemudian dia harus pertautan itu nyambung istilahnya. Jadinya harus ada nyambung. Kemudian dia harus ada menekankan isi pesan itu. Jadi bagaimana pesan itu begitu penting gitu kan ya. Terus kemudian ada yang komprehensif. Jadi komprehensif itu hampir sama dengan ketautan atau nyambung tidaknya. Jadi menyentuh subtopik yang penting. Terus kemudian relevansi. Jadi isi dari pesan itu tuh harus juga menggunakan misalkan dengan contoh, dengan analogi atau hipotesis. Nah ini nih yang kita harus paham juga adalah mengenai organisasi pesan. Jadi cara pengorganisasi pesan itu ada cara deduktif. Tadi ya, deduktif seperti apa? Deduktif. Nah, nanti bisa nih tanyakan cara, contoh gitu ya, contoh deduktif gitu kan. Jadi contoh deduktif tadi, misalkan nih, tadi saya menyebutkan masalah peribahasa gitu kan.
peribahasa. Jadi berenang-renang, jadi kita deduktif itu adalah yang khusus dulu. Jadi yang misalkan saya menyebutkan tentang peribahasa gitu kan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, setelah itu baru